Bekti berasal dari SD Negeri 2, Dratang Blumbang, Kecamatan Kedungpring. Sebelum memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar kelas 6, tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana menurutmu pengaruh kondisi geografis bagi kehidupan manusia? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Kondisi geografis adalah kondisi atau keadaan suatu wilayah dengan dilihat dari keadaannya yang berkaitan dengan aspek geografis. Apa saja aspeknya? Aspek-aspek itu meliputi 1. Letak, 2. Luas, 3. Bentuk dan posisi koordinat, 4. Jenis tanah. Dari bacaan ini, kita bisa melihat bahwa kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Flora adalah tumbuhan dan fauna adalah hewan. Hutan menghasilkan kayu dan rotan, hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam, yaitu misalnya ikan dan hasil laut lainnya, jalur transportasi air, objek wisata, dan bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Ini adalah diagram Venn untuk menggunakan mencari persamaan dan perbedaan dari dua negara ASEAN. Yang lingkaran biru ini adalah negara satu yang ingin kita bandingkan segala informasinya, dan yang lingkaran coklat itu adalah satu negara lainnya yang ingin kita bandingkan. Semua informasi ditulis di lingkaran ini. Kemudian yang berada di lingkaran kedua-duanya itu adalah persamaan dari negara keduanya. Kita akan membuat persamaan dan perbedaan antara dua negara ASEAN, yaitu Indonesia dan Singapura. Untuk Indonesia, pemanfaatan bunga anggrek digunakan sebagai bunga hias. Luas Indonesia adalah 1.905.000 km persegi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Potensi wisata karena kekayaan budaya dan alam. Itu semua adalah informasi untuk negara Indonesia. Kemudian untuk negara Singapura, kita bisa menulis semua informasinya di kolom yang hijau. Pemanfaatan bunga anggrek sebagai aromaterapi. Kemudian luas Singapura adalah 719,1 km persegi. Bahasa Inggris sebagai bahasa resmi. Potensi wisata karena modernisasi negara. Setelah kita mendapatkan informasi dari keduanya, kemudian kita akan mencari informasi untuk persamaan dari kedua negara Indonesia dan Singapura. Untuk persamaan kedua negara yaitu sama-sama merupakan negara tropis, sama-sama memanfaatkan anggrek sebagai bunga hias, bentuk negaranya adalah republik, pernah dijajah keduanya, kemudian sama-sama menjadi anggota ASEAN. Ini adalah contoh bentuk diagram Venn antara Indonesia dan negara Singapura. Tanaman jahe dan bawang merah merupakan tumbuhan yang dapat hidup di daerah tropis karena selain sebagai bumbu, tanaman jahe dan bawang merah juga dapat digunakan sebagai obat tradisional. Di antaranya yaitu 1. Mengobati sakit maag, menurunkan demam, mengatasi masuk angin, mengobati luka, dan meningkatkan kesehatan otak. Dari data ini kita dapat mengetahui bahwa ada peningkatan peminat dari jahe dan bawang merah.
Pembeli untuk jahe pada tahun 2016 sejumlah 2.172 orang, kemudian di tahun 2017 sejumlah 2.541. Untuk pembeli bawang merah pada tahun 2016 sebanyak 9.542 dan di tahun 2017 sebesar 11.946 orang. Dari sini kita dapat mengetahui jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2016 adalah 11.714 orang. Untuk jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2017 dari jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2016 adalah 2.773 orang, dan sekitar berapa kalinya jumlah pembeli jahe dari jumlah pembeli bawang merah, yaitu sebesar 4,7 kali. Hal ini benar-benar dapat membantu pendapatannya para petani bawang merah dan jahe terutamanya. Tumbuhan memiliki banyak sekali manfaat bagi manusia selain sebagai bumbu dan obat. Di antaranya, tumbuhan bisa dimanfaatkan untuk membuat patung. Jika dilihat dari bahannya, patung bisa dibuat dari dua bahan, yaitu satu, bahan lunak. Bahan lunak adalah bahan yang mudah kita bentuk, yang bersifat lembek. Contohnya tanah liat, lilin, sabun, campuran, dan plastisin. Yang kedua yaitu bahan keras. Bahan keras adalah bahan yang sulit untuk kita bentuk dan membutuhkan keterampilan khusus serta alat tertentu untuk membentuknya. Contohnya kayu, besi, dan marmer. Ini adalah beberapa contoh karya patung yang terbuat dari bahan lunak dan bahan keras. Setelah mengikuti pelajaran hari ini, buatlah patung yang kalian buat sendiri dengan bahan lunak ataupun bahan keras. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Tetap semangat belajar bersama kelas digital